Kembali lagi bersama saya Nicholas Krismadi Fernandes di Matematika Diskrit untuk pertemuan kelima, yaitu tentang kombinatorial dan probabilitas diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang tiga hal, yaitu prinsip dasar kombinatorial atau aturan penjumlahan dan perkalian, nanti ada permutasi dan kombinasi, dan yang ketiga ada penerapan probabilitas diskrit dalam analisis data. Yang pertama, prinsip dasar kombinatorial yaitu aturan penjumlahan dan perkalian. Kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek tertentu dalam sebuah himpunan. Dasar utama dari persoalan ini adalah teori permutasi dan kombinasi. Jadi cara kita mengatur objek-objek yang ada kita punya dari himpunan sesuatu himpunan. Cara kita mengatur itu kita pelajari di kombinatorial. Yang pertama, aturan penjumlahan atau rule of sum. Jika ada A dan B ini adalah himpunan yang merupakan himpunan saling lepas dengan banyak anggota himpunannya adalah X dan Y. Jadi untuk yang A memiliki jumlah X, untuk yang B memiliki Y, maka banyaknya cara mengambil suatu anggota dari gabungan keduanya akan sama dengan X dan Y. Dinotasikan dengan A irisan B itu sama dengan 0. Jadi A yang beririsan dengan B itu 0, dan A yang union atau yang gabungan dengan B itu adalah X plus Y. X ditambahkan dengan Y. Misalnya, siswa diminta mengambil salah satu kursus matematika atau kimia, tetapi tidak mengambil keduanya. Jadi antara kimia atau matematika, tapi nggak dua-duanya. Jika ada 4 macam kursus matematika dan 3 macam kursus kimia yang dipilih siswa, maka siswa dapat memilih sebanyak 4 tambah 3 sama dengan 7 macam pilihan. Jadi antara 4 matematika dan 3 di sini, kita bisa pilih misalnya matematika 1, matematika 2, 3, 4, dan kimia 1, 2, 3. Nah, kita bisa pilih matematika 1 dengan kimia 1, atau matematika 2 dengan kimia 1, matematika 3 dengan kimia 1, dan seterusnya. Nanti itu akan menghasilkan 7 macam pilihan di akhirnya. Yang kedua, aturan perkalian, rule of product. Misalnya ada n tempat yang dapat diisi dengan A adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama. A2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga AN adalah cara untuk mengisi tempat ke N. Maka total cara untuk mengisi N tempat tersebut adalah A1 kali A2 kali A3 sampai A ke N. Misalnya, sekelompok mahasiswa terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 perempuan. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 5 kali 4, sama dengan 20 cara. Seperti sebelumnya, jadi misalnya kita punya ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. A, B, C, D, E, dan mungkin X, Y, Z, W. Jadi kita bisa pilih antara A dan X, A dan Y, A dan Z, A dan W, habis itu ada B dan X, B dan W, dan seterusnya. Di akhir kita akan menemukan bahwa terdapat 20 cara untuk memilih perwakilan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah menghitung atau menyeleksi objek-objek terurut. Dalam permutasi, urutan sangat diperhatikan dan dianggap penting. Permutasi adalah jumlah aturan berbeda dari pengaturan objek-objek, dan permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Jadi yang sebelumnya ada kaidah perkalian, ada yang penjumlahan. Nah, permutasi ini jumlah khusus dari bentuk khusus dari kaidah perkalian tadi itu. Nah, di sini setiap urutan itu dianggap berbeda. Misalnya ada A, B, C, D itu berbeda dengan B, A, C, D. Itu permutasi. Urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n kali n-1, kali n-2, kali n-3, dan seterusnya. Nah, secara definisi, fungsi semacam itu, jadi n kali n-1, kali n-2, kali n-3, dan seterusnya sampai 1, itu adalah n faktorial, atau n, simbolnya n, tanda seru. Itu adalah n faktorial. Misalnya, berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata hapus? Nah, di sini kata di sini itu bukan kata yang emang memiliki definisi tetap. Jadi misalnya kata misalnya puhap itu pun masih dianggap sebagai kata di sini. Nah,
dari hapus itu satu kata. Misalnya kita ubah A yang pertama dan H yang kedua, jadinya ahpus itu kata kedua. Walaupun masih memiliki huruf-huruf yang sama, tapi dengan mengubah urutannya saja itu sudah membuat kata yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa mencoba mencari jumlah kata yang bisa kita buat. Nah, di sini kalau misalnya kita coba hitung satu persatu, cara paling gampang adalah 5 kali 4. Di situ ada 5 elemen, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah 120. Atau cara kedua, cara paling gampang itu adalah faktorial, yang tadi itu. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 120 kata. Bentuk kata yang bisa diambil dari situ. Begitu.